Alasan tidak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah salat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya, pertama-tama yang Anda perlu pikirkan adalah Allah di dalam Al-Quran ini dengan Allah yang ada di dalam Alkitab ini adalah berbeza. Mereka bukanlah suatu pribadi yang sama. Allah di dalam Alkitab ini adalah Allah Elohim. Manakala Allah di dalam Al-Quran ini adalah SWT. Mereka bukanlah pribadi yang sama. Allah di dalam Alkitab tidak mengenali SWT. Demikian pula Allah di dalam Al-Quran ini tidak mengenali Elohim. Allah SWT ketika menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, dia hanya melalui perantaraan dengan malaikat Gabriel. Manakala Allah di dalam Alkitab ini Elohim, dia tidak melalui perantaraan dengan siapa-siapa atau nabi atau malaikat, melainkan Allah sendiri itulah yang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya dengan para nabi yang dia utus. Itu yang terlebih dulu Anda harus pahami. Aku tidak mau berbicara tentang kekuasaan Allah di dalam Al-Quran ini, kemampuan dia untuk menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Nabi. Tetapi di dalam Alkitab ini dengan jelas Elohim, apabila dia menyampaikan wahyunya kepada Nabi, dia sendiri yang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada Nabi. Itu sebagai satu contoh. Ketika Allah Elohim mengadakan perjanjian dengan Abraham tentang sunat dan berkat tentang keluarga keturunan Abraham, Allah sendiri itulah yang menampakkan dirinya, berjumpa secara pribadi dengan Abraham. Kita boleh melihat hal itu di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham tanpa melalui perantaraan malaikat. Dan hal yang kedua, contoh yang kedua, ketika Allah Elohim mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir. Allah itu sendiri yang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, dan Musa sendiri yang nampak sendiri tentang Allah itu, Elohim itu. Kita boleh melihat hal itu di dalam Keluaran bab yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-17. Allah menampakkan dirinya. Maksudnya Musa melihat sendiri Allah itu, berbicara sendiri bersama dengan Allah itu. Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar. Dan banyak lagi nabi-nabi lain seperti Salomo, seperti nabi-nabi yang lain, Yesaya, Elia, yang Allah menampakkan dirinya. Mereka melihat sendiri Allah itu ketika mereka berbicara dengan Allah itu. Ketika Allah berbicara dengan para nabi itu. Jadi jika
SWT yang kamu katakan tidak mampu atau berkuasa untuk menampakkan dirinya kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, itu ya terserah dengan iman kamu. Berbeda dengan iman yang jelas dinyatakan di dalam Alkitab ini, bahwa nabi-nabi di dalam kitab ini bisa bertemu langsung, dan Allah Elohim menampakkan dirinya kepada nabi itu. Jadi sekali lagi saya katakan, Allahnya Alkitab yaitu Elohim, Allah Elohim, dan Allahnya Al-Quran adalah dua pribadi Allah yang berbeda, tidak sama. Oke, salam.